Halo semuanya, halo pendengar kita semua nih. Hari ini gue kedatangan temen gue menjauh dari Bekasi, main ke Pamulang. Gokil banget ya Dari Joni. Pondok Gede. Pondok Gede apa? Pondok Gede Bekasi kan? Iya, Pondok Gede Bekasi. Pondok Gede wilayahnya, kotanya Bekasi. Emang? Iya. Setahu gue Pondok Gede Jakarta dah. Enggak, Jawa Barat ya. Pinang Ranti. Kalau Pinang Ranti udah termasuk Jakarta dia. Oh, Iya. gue baru tahu sih kalau Pondok Gede masuk ke Bekasi. Iya. Cuman kayaknya dia ada dua ini deh. Ada dua bagian gitu, ada yang bagian Bekasi, ada yang bagian Jakarta. Itu kalau perbatasannya sih di mall Pondok Gede. Situ. Iya. Gokil juga lo, tau gitu-gituan lo Jon. Iya, tahu. Tapi kalau lo udah masuk ke Bekasi kan? Kalau gue ya pinggiran lah. Lu di mana sih? Gue di deket mau arah ke ujung aspal. Rumah. Rumah gue di mau arah ujung aspal. Deket Pasar Kecapi. Pasar Kecapi Chandra berarti. Iya, Chandra benar. Chandra Indah. Chandra Indah, iya itu. Chandra Indah. Gue tadi pengen ngomong Chandra Kurnia. Kurnia mana itu? Kayak nama orang aja. Oke Jon, nih kita ketemu nih sama teman kita Joni itu. Jadi ini kalau dari gue, Joni itu dulu kerja bareng gue. Dia senior gue nih dulu di tempat kerja yang lama. Enggak, bisa aja. Sama Ya, aja. Enggak, tapi kan lu udah masuk lebih dulu. Iya, lebih dulu ya, beda berapa tahun lah. Di PT yang itu tuh. Iya. PT apanya? PT Mas Mitra Teknik. Gimana? Kisah-kisahnya di sono banyak deh pokoknya. Pahitnya, manisnya. Iya ya. Gue jadi sesek Jon, bagi aja Jon. Iya. Oke Jon, nih pertama-tama coba deh lu perkenalkan diri lu. Gue pengen tahu lebih dalam nih tentang lu. Gue pengen tahu kayak kisah hidup lu, perjalanan hidup lu, mulai mungkin ya bisa kita kilas balik dari SMA, bisa kita kilas balik dari lu masih sekolah, terus lu mulai kerja, lu kerja di mana, terus saat ini lu ngapain, terus kayak ya aktivitas lu, keseharian lu deh. Gue pengen mendalami keseharian lu dan kehidupan lu gitu. Ya. Jadi coba mulai dari mana dulu ya, terserah lu. Dari pas gua awal sih gua SMP ya, di SMP 6 tuh di Pondok Gede. Kenapa tuh? Di situ ya masih ABG labil lah. ABG labil gimana? Ya masih tahu-tahu pergaulan sana sini. Tadinya gua mah yang tadinya nggak tahu rokok nih. Jadi tahu rokok gua sekarang. Gokil. Berarti lu mulai ngerokok dari SMP tuh? SMP gua udah mulai ngerokok. Ngerokok apaan Jon dulu? Seinget lu pertama kali. Gua itu dulu itu dari SMP sampai STM tuh filter gua. Filter? Iya. Tapi awal-awal lu nyoba rokok apaan? Awalnya sih Jarum Super gua. Super? Iya, Jarum Super. Kan kalau standarnya kan orang-orang nyobain rokok kan Sampurnamil. Iya, Sampurnamil ya, mungkin karena pergaulan. Oh, berarti temen-temen lu semua dulu itu SMA 6 di mana sih? SMP 6 itu di belakang SMP 6. Pondok Gede. Oh, berarti Mall dulu Pondok Gede. Pergaulan di daerah sana nih anak-anak lu pada ngerokoknya super semua tuh. Iya, super filter. Abang-abangan lu di sana, iya. kakak kelas gitu. Kakak kelas juga sempet berarti banyak. Mulai dari 1 SMP tuh? Apa SMP. Dari kelas 2, kelas 3 ya? SMP kelas 1 kalau nggak salah tuh. Udah mulai bandel dulu. Iya, bandel. Udah mulai kenal rokok gitu. Udah kenal rokok gua. Dari situ ya cuman gua kenal rokok ya sekedar kenal doang. Sebatang, 2 batang, nggak sampai kayak temen-temen gua yang berlebihan lah. Yang berlebihan tuh gimana? Berlebihan kayak sebungkus itu kurang pada mereka itu. Masa? Iya. Ya mungkin karena ini kali join-joinan. Iya, mungkin pada ya dulu tuh teman-teman gue juga badung-badung juga ya, pada malakin lah segala macem di sono. Tapi lu dipalakin juga nggak?
alhamdulillah sih gue enggak, cuman ya karena temen gue ya jadi dia masih ngehargain gue apa gimana nggak tahu juga sih. Ya di situ ya gue sih saksi hidup banyak juga ya, banyak yang kemalakan juga di sono. Kemalakan kayak biar kata tuh di satu sekolahan lingkungan itu tuh harus kena duit kolekan man. Jadi satu orang tuh dimintain 2000. SMP tuh. Iya SMP 6 tuh Gokil juga. sampai numpuk segini Apanya duit? duitnya Oh, buat gua kirain pada apaan. makan, pada jajan. Ya tawuran juga ada dulu tuh di SMP 6 tuh di Iya. Bekasi. Lu Iya. ikut juga tawuran? Kalau gua alhamdulillah sih gua masih nolak sih. Emang kenapa? Ya karena gua nggak mau kenapa-napa sih, karena nasihat orang tua. Iya, nasihat orang tua juga. Jangan ikut tawuran lu, kalau bergaul nggak apa-apa. Tapi kalau ngerokok gitu nggak apa-apa. Sebenarnya dilarang gua sama orang tua. Nggak boleh gua ngerokok. Kenapa emang ya? Iya, nggak bagus buat paru-paru katanya. Oh. Iya. Iya sih, gue juga dulu awal-awal SMP lah ya gitu masih belum Iya. boleh. Tapi lo mulai ngerokok di depan orang tua tuh kelas berapa? Gua mulai berani ngerokok tuh udah pas mulai kerja. Gua berani ngerokok. Gua belak-belakan ngomong. Mulai kerja. Iya, Berarti mulai lama kerja. juga dong. Iya. Lama juga orang tua lu tahu lu kalau lu ngerokok. Iya. Apa sebenarnya udah tahu, cuman lu masih diem-diem aja nggak enak. Iya, diem-diem aja. Cuman ya akhirnya pas gua kerja ya udah akhirnya gua ngomong dah jujur. Sempet diomelin, gua diocehin. Ya mau gimana lagi, tapi ya akhirnya makin lama orang tua gua makin Luluh nyetujuin. gitu ya, Iya, udahlah gitu ya. ya udahlah, Dibilangin yang juga penting ribet gitu. yang penting lu kerja gitu, nggak nyusahin orang tua. Nah, terus kan itu SMP tuh. Lu SMP udah mulai kenal ngerokok. Ya mungkin kayak tawuran gitu lu nggak ikutan ya. Nggak ikutan gua Cuman kalau waktu SMA coba. waktu SMK SMA apa sih. makin parah apa gimana? SMK Lu STM? iya STM gua di Wali Songo di ujung aspal. Gue kayaknya pernah denger itu Wali Songo. Iya di ujung aspal gua di situ. Wali Songo. Iya. Terus Ujung aspal Wali Songo dulu tuh namanya, lagi pas gua ujung aspal tuh Pondok Gede ya? Pondok Gede ya, di ujung aspal. Kayak lagu ya? Kayak lagu Iwan Fals. Oke, anak ujung aspal. Iya anak ujung aspal gua. Nah udah gitu di ujung aspal ya pergaulannya sih anak-anaknya asik-asik sih ya, nggak rese juga, enak di sono. Nah tapi pas semenjak gua di STM itu ada juga man tawuran di sono. Iya. Iya ada juga tawuran. Jadi setelah lulus itu temen-temen gua ngomong tuh, ngajakin gua, lu mau tawuran nggak? Setelah lulus apa nih? Setelah lulus STM gua. Masa lu setelah lulus Iya, baru tawuran? baru tawuran di tempat gua. Kok gitu sih? Makanya Tapi kayak selama lu sekolah di sana ada kisru Enggak. tawuran-tawuran ya? nggak ada, basis gua tuh nggak ada ya, anteng-anteng aja kayak ngopi, ngerokok, adem soalnya tempatnya di ujung aspal. Ujung asbak kan? Aspal. Aspal ya. Ujung asbak emang kayak Nah ngerokok. di situ ya pas gua STM tuh mulai tuh gua Ngapain? ikut-ikut tawuran. Masa pas udah lulus? Lulus Berarti ya. lu veteran dong itu jatuhnya kan, kalau anak-anak lu, veterannya jagoannya abang-abangannya turun nih gitu dong. Enggak, gua kan mau lulus. Oh, pas mau lulus. Iya pas mau lulus gua tawuran ngikut-ngikut sama anak STM lah, ada lah pokoknya di daerah Lawan anak mana tuh? lawan anak Cibubur sono. Buset jauh banget. Iya. Nah, pokoknya ya begitu deh pokoknya. Udah gitu ya gua ikut tuh, gua tawuran tuh dadakan diajakin sama temen gua tuh Di mana? di anak-anak STM gua Ya, di mana? di Cibubur tuh. Karena dikompor-komporin gua, ada orang kompor yang dateng man ke sekolahan gua. Lu berani Tapi anak sekolahan lu juga apa anak Bukan. sekolah luar? Apa abang-abangan atau ya bukan mungkin anak sekolahan? mungkin abang-abangannya dia apa gimana gua nggak tahu tuh, dateng dia tiba-tiba tuh ke sekolahan gua. Bos, lu baru kelulusan mau bagi dua nggak? Kata dia Bagi gitu dua kan. ban. Bagi dua, maksudnya bentrok, Iya, iya. tawuran, lulus-lulusan, berani nggak? Ya udah akhirnya
temen gue tuh ngomong, ya udah ayo kalau berani bagi dua. Udah bagi dua dah tuh gue Di mana? jalur Cibubur tuh. Masa? Iya, Jalur Cibubur di mall tuh perempatan. yang Mall Plaza Cibubur. Iya di situ, gue masuk ke situ man. Set, udah gue masuk di Cibubur, gue rame-rame sama temen-temen gue tuh 10 orang doang gue. 10 orang. Terus gue musuhnya nggak ada sampai sono. Nggak jadi dong. Cuman gue masih calling-callingan kan, gue kan calling-callingan dulu tuh pakai HP. Lu di mana bos? Gue di sini nih. Ya udah lu buru sini nih, anak-anak gue udah pada datang nih. Ya kira ya udah tunggu situ lu. Kira gue udah masuk, gue jalan hampir kagak jadi, udah ya lu balik aja yuk kata gue gitu. Lah kok balik sih? Lah ini nggak jadi nungguin. Udah kita geser dulu ke belakang dikit tuh kata dia gitu kan ya, agak ke ujung aspal tuh. Akhirnya gue jalan, tiba-tiba man itu dari mall Ya. itu anak-anaknya pada keluar semua Anak tuh. STM mana dulu nih? Ada anak STM dah, pokoknya gue nggak bisa nyebutin. Nggak apa-apa ya, sebutin aja anjir. Ya pokoknya seragam kotak-kotak lah. Ya apaan kan gue jauh. Gue mana ngerti warna orang. pink. Oh ada ya? Ada. Ya gue nggak tahu juga sih. Iya. Pokoknya STM itulah. Ya, Kayak STM gitu. mana? Bos. Ya Dika Jadi kapan? 11 Cibubur. ya. Anjir. Gue nggak tahu sih. Nah udah gitu, kira gue jalanin tuh, dia keluar dari mall tuh, mall apa namanya tuh, Plaza. Lah kata gue, ini orang mau tawuran apa mau belanja? kata gue dia keluar banyak banget beramai-ramai, ada kali 50 orang. Anjir, keluar dari 10? Iya. Terus akhirnya gimana? Kabur lo? Kira enggak, temen gue masih bentrokin tuh di situ tuh sama gue juga. Bentroknya gimana dulu nih, lu megang gear atau megang apa? Itu gue diajak dadakan man, kagak megang apa-apaan, tangan kosong gue. Iya. Kata gue, cuman temen gue 3 orang ada yang megang BR tuh, ya. Si Jombang sama Doman tuh di situ megang BR, dia sama adik kelas megang juga tuh. Udah akhirnya keren juga adik kelas tuh ikut. Iya, adik kelas gue ngikut. Nah udah gitu dia bentrok di situ tuh, gue juga bentrok juga nih. Kata gue buset dah, itu kelewang, kopel, samurai, buset dah pada dikeluarin. Ya gue tangan kosong, kata gue mau gimana ya, gue lari. Akhirnya gue masuk ke dalam komplek Cibubur tuh, ingat banget gue masuk. Udah gitu gue lari di bobo BR, gue sampai dikejar-kejar masuk ke dalam komplek. Gue masuk ke dalam rumah orang. Lu doang yang lari, teman-teman lu enggak? Temen-temen gue juga lari tuh, gue bawa adik kelas lagi. Iya sih rame. Iya. Lawannya 50 orang kan anjir. 4 orang gue masuk ke dalam rumah orang. Kata yang punya rumah, lu ngapain di sini? Mau ngumpet pak, sebentar doang pak, ini ada ini. Udah kamu keluar sono. Ya tadi dulu pak. Ya udah tuh akhirnya datang tuh ya Dika tuh masih ngeliatin tuh ya. Datang ke rumah dibagal pakai ini, gua pakai batu jeder, pecah rumah orang. Terus ya udah gue suruh tanggung jawab, gantiin kaca gue. Orangnya mah yang tawuran bocahnya udah pada kabur tuh. Ya udah akhirnya gue minta. Lu diomelin dulu nggak sama yang punya rumah? Diomelin gue sama yang punya rumah, gimana ini? Ya pak, saya juga nggak tahu nih pak, gue alasan aja kan ngomong speak tuh ya. Speaknya apaan lu? Speaknya gue, ya saya lagi main ke mall nih pak, nggak tahu tiba-tiba dikejar sampai sini. Kamu tawuran ya? Enggak pak, saya lagi shopping belanja. Udah gitu anak STM belanja apa? Nyolong kali. Tahu dah, pokoknya gue alasan begitu aja dah. Ya udah gitu, sampai situ. Ya udah ini gimana nih, kacanya pecah nih, dek. Ya udah bu, saya bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak, ibu-ibu situ rame, ada 3 orang. Yaudah bu, saya mau ganti rugi nih. Ntar saya omongin dulu ya bu ya. Gue ngomong tuh sama adik kelas gue nih, gimana nih kita mau ganti rugi. Lu punya duit berapa? Kata gue, kasih aja seadanya. Gue ngomong gitu kan ke adik kelas gue. Kira gue mintain aja, lu sini goceng-goceng, kata gue gitu kan ya. Kasih tuh sama adik kelas gue tuh. Gue kasih tuh yang punya rumah. Akhirnya ditolak, udah kamu nggak usah ngasih duit. Kalau kamu sekarang jangan kesini lagi ya, sampai kaca rumah saya pecah di sini.
udah lain kali udah kalian pulang aja kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya gue balik deh. Berarti tuh. nggak jadi ganti rugi. Gak jadi ganti rugi Untungnya ya. gue untungnya. Tapi iya. lu waktu itu lu inget gak nyediain duit berapa tuh ada tuh kumpulan patungan pada? Itu 15.000 kali. Anjir. Iya. Itu tahun berapa sih? Wah itu 2012 Lu lulus kuliah tuh? Lulus sekolah tuh? sekolah iya STM. 2012? Iya 2012. Dia Masa? tuh, iya serius. Lama banget lu. Iya. Lu nggak naik kelas ya? Sempet nggak naik kelas ya? Enggak naik, gue naik kelas terus. Lu lahir tahun berapa sih? Gue 92. Ya harusnya 2012 udah lulus dong lu. 2010 lu lulus. Ya SD gue sempet nggak naik kelas. Kalau gua aja gua 94. Lulus tuh 2012. Iya. 2009 gua masuk SMA, 2012 gua lulus. Nah udah gitu tuh dari situ tuh gue kira gue balik tuh man, lari-larian tuh masih kocar-kacir gue. Akhirnya gue naik itu tuh naik angkot KR. Angkot KR gue sama adik kelas. Itu sempat masih ada anak STM-nya. Masih cuman untungnya ya alhamdulillah gue nggak kena di sana man. Nggak kena gue nunduk suruh pada nunduk itu masih pada megang BR tuh gue. Set kalau kelihatan lu bisa diudak-udak Ya dan mungkin dikejar gue ya. dimasukin ke dalam kali ke angkot gue. Akhirnya balik deh gue tuh. Ada anak yang basis ke Pondok Gede tuh daerah Hosing. Ada balik tuh di situ. Ya udah akhirnya aman gue di situ. Udah sih kisah gue gitu doang pas STM. Berarti dari SMP lu udah mulai SMP lu kenal rokok dan di STM-nya ya setelah pengen lulus STM lu diajakin tawuran tuh. Pertama kali lu tawuran di situ berarti pas di zaman sekolah gitu. Iya di zaman gue sekolah. Zaman sekolah. Oke, mantep banget lu, Jan. Iyalah. Gokil. Tapi akhirnya lulus kan? Iya lulus lah. Sebenarnya habis itu tuh ada tuh besoknya tawuran lagi anak-anak gua man. Tapi lu nggak ngikut? Gua nggak ngikut. Ya iyalah, ngapain, capek anjir. Iya buat apaan sih, orang udah lulus sibuk nyari kerja nyari duit orang. Tapi emang lu langsung nyari kerja? Ya maksudnya ya cari planning, maksudnya planning buat kedepannya, buat cari duit, buat nyari ongkos lah. Tapi lu langsung kuliah gak sih itu? Apa langsung kerja apa gimana? Ya gue sih Pas lu taruh aja dulu, langsung kerja gue. Masker lu tuh Langsung kerja gue di sono. taruh, masukin aja dulu masker lu. Masukin tas lu. Ya udahlah sini aja. Nah, udah baju lu. Ini dong. Rapihin, gokil. Kerah lu. Ah, ini beli di Pondok Gede nih, tahu gua. Iya nih Pondok Gede nih. Apa sih kalau Pondok Gede mau lihat? Pondok Gede Plaza ya? Iya Pondok Gede Plaza. Oke. Berarti SMP lu udah mulai kenal rokok, SMA lu kenal tawuran gitu ya kan pas pengen lulus. Tapi lu minum gak sih, Jon? Dulu itu gue STM ya minum sih. Apaan? Tuak gua. Hah? Tuak. Iya tuak sama ciu. Dicampur? Iya. Enggak dicampur. Oh beda-beda, kadang minum ciu. Kadang minum ciu, kadang minum tuak. Iya. Tuak beli di mana? Emang ada lapo di sana? Ada lapo man di mana sih? Jung Aspal dulu tuh. Sekarang udah nggak ada, udah bangkrut kali. Soalnya dia tuh jual minuman juga, sedia tempat biliar juga. Jadi tuh anak-anak gua kadang suka main ke situ, main biliar sambil pada minum. Iya. Gokil juga dong. Kadang suka main biliar cuman bayar goceng, pada mainnya 2 jam 3 jam. Parah. Masa pada gitu mabok. Iya. Emang boleh? Nggak diomelin? Nggak diomelin karena ya nggak tahu lah, teman gue di situ anak Jung Aspal juga mungkin kenal. Berarti ini setelah lu lulus SMA nih, lu udah kali-kali lu udah kenal rokok, udah mulai tawuran gitu. Lulus SMA, lu ngapain? Gue lulus SMA ya gue kerja tuh. Oh, langsung kerja? Nggak langsung kerja, nyari lamaran ke. Nggak, tapi langsung inisiatif kerja gitu, nggak kuliah, enggak. Gue langsung ke Pulau Gadung tuh. Ngapain? Naruh lamaran gue. Jauh banget. Jauh nggak sih Pulau Gadung dari tempat lu? Jauh, lumayan man. Lumayan.
Pulau Gadung tuh gua naik Patas 45 tuh ke situ. Sendirian gua, buset tuh Pakai begitu kemeja gua. rapi. Iya, ugal-ugalan itu. Wah, masih inget banget itu Patas 45. Bayar cuma 2.000 sampai Iyalah. dari Pondok Gede sampai Pulau Gadung. Gokil juga Jon. Iya. Udah gitu Tapi gua dapat tuh? Enggak ada yang dipanggil ya? akhirnya tuh gua nggak masuk ke situ karena gua dapet orang dalam mah dari saudara gua di Karang kalau nggak salah tuh pabrik Sinwo itu kertas dia itu bagian packing gua Itu lu langsung diterima iya. karena ada orang dalam. Ada orang dalam, cuman gua gak betah di situ, cuman 2 minggu gua cabut. Gajinya kecil. Yaelah. Ya namanya juga baru ngelamar kerja anjir. Iya. Ya hitung-hitung gua duitnya buat nyari lagi, buat nyari kerja lain. Tapi kan belum digaji kan kalau masih 2 minggu gitu. Jadi tuh sistemnya 2 minggu sekali Oh, di PT Sinwo itu. PT Sinwo di Cikarang. Iya. Jauh juga lo kerja berarti. Iya, gua nginep di rumah saudara gua. Oh. 2 minggu tuh. 2 minggu. Tapi lu bilang tuh sama dia pengen cabut nggak kuat gitu. Iya, udah bilang gua. Tapi kerjanya ngapain? Bagian ngepacking aja itu, kertas-kertas. Kertas rim-riman gitu. Iya, Dunia kerja. Berarti di Sinwe, di PT Sinwo. PT Sinwo. Iya, PT Sinwo, nggak tahu Itu tahun berapa? Itu ya pas tahun 2012 itu 12 setelah ya? lulus ya. Nah, dari PT Sinwo. Gue juga baru tahu sih nih. PT Iya. Sinwo terus lu ke mana tuh habis dari situ? 2 minggu kan nih lu? Apa lu nganggur dulu apa? Nganggur dulu gua sempet setahun tuh. Gua. Wah, Jadi beban keluarga dong setahun. iya sempet jadi beban keluarga gua. Bantu-bantu orang tua lah di rumah. Emang lu bantu-bantu? Iya. Ngapain? Ya belanja, udah kayak ibu rumah tangga. Bantu nyapu ngepel gitu. Iya, belanja beras lah, sayur. Daripada diem aja di rumah. Terus abis dari situ kemana? Gua dari situ tuh abis nganggur itu gua ke PT Malmas tuh. Langsung ke Malmas. Iya, Malmas. Tapi gue pernah denger, lu pernah cerita katanya lu pernah kerja di kontraktor gitu-gitu. Enggak pernah. Pernah sekali gua di Pasar Minggu, 2 minggu juga. Ngapain? Di daerah Pasar Minggu. Iya benar, pernah. Ngapain? Gua narikin kabel gua, Man. Narikin kabel apa? Kabel Yang di ini pinggir jalan tuh? bukan, yang di gedung-gedung itu, yang kabel-kabel telepon tuh. Iya, harus lemahnya gua di situ, masukin ke tray dari lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3 tuh. Iya, Berarti mah lu udah ngerti lah masa-masa kayak gitu nih. Apa cuma sebatas cuman itu doang? sebatas gitu doang sih, perbantuan. Gua helper jatuhnya sih. Cuman 2 minggu gue cabut lagi gue di situ tuh. Kenapa? Digaji 200.000, cabut gue. 2 minggu 200.000? Iya. Masa? Iya, serius, orang gue yang ngerasain. Buset juga dong ya. Itu tahun? Ya itu pas kelulusan itu. Kan lulus lu masuk Sinwo. Iya. Terus lu nganggur terus. Iya, habis nganggur itu setahun gue. Nah, dari si ini nih lu jadi kontraktor itu Ini kontraknya habis ya? ada dong. Ada nggak? Habis nyari kabel, nah baru tuh lo masuk ke PT yang sebenarnya apa? PT Malmas. Malmas apa? Malmas Mitra Teknik tuh, dikasih tahu temen gue. Ya, diajak Iya, siapa? Ilham. sama Ilham ya. Tahun? Ya sekitar 2013 kalau nggak salah. 13 apa mau ke 14 gitu. Udah lama banget gua. Kira gua kepanggil di situ, cuman gua sempet nunggu dulu tuh, Man. Ada kali sebulan gua Masa? di Malmas Mitra Teknik. Setelah sebulan lu naruh nih, lu ngasih ke temen lu, baru tuh. Nah, itu akhirnya gua dipanggil tuh sama Pak Iim.
buat masuk Jadi- kerja di PT Malmas Mitra Teknik. Ya, jadi Pak Iim itu siapa Pak Iim ya? Siapa? Ayo. Pak Iim itu engineer ya? Engineer Iya, kita di iya. sana. Adalah namanya Pak Iim. Iya Lu benar. dipanggil tuh sama dia. Dipanggil, gue nunggu di situ. Habis nunggu baru besoknya kerja training gue 3 bulan. Training 3 bulan. Training 3 bulan gue. Suruh ngapain? Gue awalnya sih ngedit Dena. Ngedit Dena gue. Malmas itu perusahaan apa sih? Mamas itu perusahaan konsultan dia. Konsultan engineering ya? Engineering di bidang MEP. MEP ya benar. Oke. Mekanikal, elektrikal. Mekanikal elektrikal plumbing dong, MEP kan. Iya benar. Jadi buat temen-temen nih yang nggak tahu PT itu tuh PT apa? Malmas Mitra Teknik Iya. itu dia itu lingkupnya masuk ke konsultan engineering service. Jadi tuh dia kayak ini aja deh, kayak bikin-bikin gambar yang bersangkutan dengan MEP, mekanikal, benar. elektrikal, plumbing gitu. Plumbing. Kayak gedung-gedung, bangunan-bangunan gitu. Bangunan. Nah, ini salah satunya yang gambar-gambar nih. Iya. Gokil ya. Gini-gini si Joni udah pernah gambar-gambar gedung anjir. Iya, gedung rame dah pokoknya. Malmas tuh. Rame proyeknya ya. Iya, rame proyeknya. Sampai ada yang pernah kasus juga. Iya. Sih. Tapi di situ lu baru tuh mulai kerja yang bertahan lama tuh ya. Iya, nggak bertahan lama juga sih. Masih ada yang senior gue juga di sono. Ya enggak, tapi kan tetap aja lu di situ hitungannya lama lah, dari 2013 akhir sampai ke 2020. Iya benar. Lumayan lama, Jun. Berarti gimana tuh pengalaman lu kerja di sana? Gue pengen tahu nih. Pengalaman gua kerja di sono. Pengalaman Joni kerja di Malmas Mitra Teknik. Malmas Mitra Teknik itu ya selama gua 7 tahun itu, Man. 7 tahun. Iya, 7 tahun. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2. Oh iya, 7 tahun. 7 tahun gua kerja di situ. Ya sebenarnya mah gua dalam lingkup zona nyaman di situ. Karena gua masih muda, taunya nyari duit aja. Gua nggak punya pacar. Sampai itu gua bener-bener fokus nyari duit. Ya. Iya. Walaupun nggak seberapa ya. Iya. Tapi kan di Malmas ini kan nggak seberapa nih ya. Iya. Kalau menurut lo seberapa nggak itu bayarannya? Apa nggak seberapa? Apa cukup lah buat hidup lo? Dulu sih cukup ya. Maaf nih buat PT Malmas Mitra Teknik, dulu tuh cukup. Lagi di zaman gua cukup. Makasih banyak nih pokoknya buat PT Malmas Mitra Teknik. Cukup. Cuman kan makin ke depan, makin ke sini tuh kan makin banyak kebutuhan, Man. Iya sih. Harga seliter nasi aja makin ke sini makin naik. Naik angkot aja makin ke sini makin naik, serba Tapi kan semuanya naik motor. Iya. Sekarang aja bensin aja mau naik, mau dihapus. Apa? Diganti. Premium. Enggak, Petrolhead mau dihapus, beritanya tuh di iNews ada. Wah, gue juga baru tahu nih, gokil juga dia update nih Di tentang iNews ada, katanya sih mau dihapus Petrolhead. katanya, baru katanya Iya, kan. beritanya. Mau diganti Pertamax. Tamak semua berarti tuh rata. Iya, katanya di Jakarta. Berarti menurut lu gimana tuh tentang tadi, kita lanjut lagi ke Malmas Mitra Teknik? Iya, Cukup. cukup bagus sih, cuman ya pada akhirnya gua resign di sana. Nah, lu ngomongin resign nih, gue jadi penasaran nih. Sebenarnya lu resign apa dikeluarin? Apa gimana? Itu Apa ya, lu mengundurkan diri gitu? itu sempet ya ada perdebatan dan membuat rapat, dan ini juga saksinya nih dia. Apaan? Oh, gue? Lu kan di PT Malmas Mitra Teknik juga. Ya enggak, maksudnya kenapa jadi gua ininya? Ya sempet ada perundingan buat penaikan gajinya gua di sono. Cuman karena mungkin pihak
PT Malmasnya tidak bisa menyanggupi atau ada problem apa gimana, akhirnya nggak disetujuin. Akhirnya ya udah, akhirnya tuh karyawan itu tuh ada 12 orang itu, ada 9. yang 9 orang ya, kayak 9 ya, 9 orang itu bikin demo. Enggak Iya. demo sih, maksudnya kayak kita bergerak untuk ayolah naikin gaji lah iya, gitu. buat naikin gaji, Minta kenaikan gitu. iya minta Gue kenaikan. sama Mamen tuh. Benar tuh. Gue sama Mamen yang maju, Iya. nemuin bos siapa? Bos T TR. pokoknya tuh TR lah. Nah udah dari situ tuh gue sampai buat bikin perjanjian di atas materai, cuman nggak disetujuin buat kenaikan gaji. Nah di situ temen gue sempet tuh si Mamen tuh Itu 2019. yang gerak, iya 2019. 19 ya, Iya. iya 2019. Soalnya masih ada Mamen. Iya masih Pokoknya ada nggak lama kasus itu tuh, nggak lama kasus yang kita minta kenaikan itu, si Mamen dikeluarin. Iya, Mamen dikeluarin. Tapi dia ya akhirnya nggak dikeluarin sih. Kayaknya masih ada belas kasihan juga, dikasih surat resign Iya katanya. enggak. Dia disuruh mengundurkan diri. Iya, disuruh mengundurkan diri tapi ada surat resignnya. Iya. Iya pastilah kalau Iya kayak pasti. Tapi rata-rata ada yang lebih kejam man gitu. Apa? di luar sana. Apa? Jadi suruh mengundurkan diri, ya udah cabut. Ya emang pakai gitu surat. kan. Ya pasti dapat tuh surat apa paklaring. Ada yang nggak dapat, temen Lu gua nggak ada. dapet? Lu dapet? Enggak, temen gua ada yang kerja nggak dapat paklaring. Tapi lu lebih dapet parah, lebih parah dari kita. Lu dapet nggak? Gua alhamdulillah dapat paklaring. Oh lu ngambil sendiri ya kesana ya? Hmm. Tapi lu pas ngambil lu nggak bilang-bilang gue, jadi gue nggak tahu. Iya, lu kan lagi sibuk kuliah skripsi. Anjir belum di situ. Belum ya? Belum. Belum ya, baru Belum. semester berapa lu? Iya. Gue di situ masih semester, tahu nggak jelas. Nggak jelas ya, masih serabutan ya. Kayak. Karena kesibukan di Malmas tuh, di Firman. Nah, oke tuh. Tapi yang gue penasaran banget nih, kenapa tiba-tiba lu cabut? Jadi tuh awalnya gini ya. Waktu di awal-awal tahun 2020, itu kan di bulan Maret, awal Maret kan itu pandemi. Iya benar, Nah, pandemi. itu pandemi. COVID-19 ya. Tapi kita masih masuk nih. Kita masih pas masuk. di bulan April tuh. Gue ingat bulan April atau bulan apa? Pokoknya pas mulai PSBB tuh, yang semua kantor ditutup gitu, nggak boleh ada yang kerja di kantor gitu. Cuma mulailah tuh ada istilah WFH itu di bulan April tuh. Bulan April atau bulan apa gitu tuh udah mulai ada 2019. 2020. 2020 Ya iyalah, Iya. pandemi 2020. Nah, setelah itu kan kita WFH nih semua, kita semua WFH. Si Joni ini ya WFH juga, cuman jadi tuh dari kebijakan kantor itu kita ada ngisi formnya itu untuk istilahnya untuk pengganti absen kita ngetap di kantor gitu ya kan. Nah gue nggak tahu nih si Joni melakukan ini apa enggak. Terus kan gue kalau di rumah gue masih kerja, gue masih ngelakuin, gue masih ngerjain kerjaan kantor. Nah gue nggak tahu nih lu gimana. Kalau gua jujur ya, iya gua ngerjain, cuman tuh nggak ada yang calling gua man. Nggak ada yang calling gimana? Nggak ada yang calling gua di awal WFA tuh, harusnya ada yang calling gua gitu ya. Tapi seingat nih, tadi dulu nih. Jadi ceritanya gini, nggak ada yang calling gua, nggak ada yang nanyain kerjaan nggak ada gitu yang maksudnya. nanyain kerjaan. Cuman sebenarnya ya, yang PR di Malmas itu masih gua kerjain sebenarnya. Masih kerja di rumah gua WFA. Tapi dari pihak kantor dadakan tuh minta kerjaan dikelarin ya, kata gue ya, ini pak udah kelar. Dan tiba-tiba ada yang bilang gue tuh disuruh ngundurin diri. Siapa? Ya dari pihak HRD-nya. HRD. Iya. Masa tiba-tiba kayak gitu? Ya nggak tahu gue, pokoknya ya gue disuruh ngundurin diri, tapi ya
nggak secara ngundurin diri, gimana ya, suruh resign ngomongnya sih. Kira gue disuruh resign tuh, kamu mendingan resign Ben dari sini, cari tempat yang lain. Alasannya apa? Alasannya ya gue juga nggak tahu tuh, semenjak COVID-19 itu apa mungkin pengurangan orang apa gimana. Nggak ada. Dia doang kayaknya yang masih ini Don di pandemi itu ya. Masa iya? Mungkin karena hal lain kali. Kalau firasat gua sih ya lu dikeluarin itu ya karena ya itu, lu nggak ada report kerjaan, lu nggak ngelapor apa-apa, jadi ya mas udah gitu kan banyak juga orang yang udah gedek sama lu. Ya kan? Bisa jadi, gue nggak tahu di belakang gue kayak gimana. Tapi kan setahu gue nih ya, lu pernah cerita juga lu kayak pernah disuruh resign lah, pernah apa, cuman lu nggak pernah mau tuh. Karena gue pas selama gue kerja ya udah gue kerja bodo amatan, gue nyari duit man. Kalau penilaian orang lain kan ya nggak apa-apa, buruknya gue terima, baiknya gue terima gitu. Iya sih ya, tapi ya gue di situ aneh aja ketika kita udah semua WFH, kita semua pada WFH, cuman tiba-tiba kaget banget gue dia dikeluarin gitu, dia mengundurkan diri atau apa ya kan. Udah gitu kita kan udah sempat masuk lagi tuh setelah lebaran apa gitu, bulan-bulan apa gitu gue lupa, bulan Juni apa bulan Juli kita udah mulai masuk kerja lagi, masuk ke kantor. Nah lu tuh udah nggak ada kabar di situ, dan tahu-taunya ya udah gue denger info dia nih cabut. Gue cabut resign. Ada pak laringnya gue 7 tahun. Emang sebenarnya udah lama itu gue disuruh cabut sama HRD-nya. Karena ya mungkin karena lu nggak jelas kali. Bukan yang nggak jelas, mungkin kerjaan lu jarang kelar. Enggak, jadi dia itu pengen karyawannya itu tuh berkembang, jangan di sini aja pengalamannya. Enggak juga. Ya buktinya banyak yang bertahan di sana. Ya bertahan di sana kan, sono mungkin lebih berguna ketimbang gua. Lu nggak berguna di sana? Ya berguna sih. Tapi kan lu ini John, lu justru gua di situ sempet dilarang. Dilarang apa? Dilarang cabut. Karena? Tahu nggak lo? Gua itu sebelum cabut itu gua udah ngomong, bos gua mau cabut. Apa Rusli? Gua mau cabut, gua mau resign. Tuh awal sebenarnya. Masa sih? Iya mungkin si bos ngomong ke HRD. Si bos Rusli aja ini kaget ya kan lu cabut. Iya. Pas WFH ini ya lu dikeluarin. Gue masih ditahan tuh. Gue bilang itu tahun berapa? Itu masih 19 kalau nggak salah. 2019. Karena mungkin ya kerjaan dia selalu gue kelarin, apa gue rajin sama dia, bagaimana gue nggak ngerti dah. Gue ditahan, cuman gue cabut. Cuman kan yang gue tahu belakangan waktu di sana tuh ya gitu, kerjaan lu jarang kelar, terus lu suka jarang masuk, terus suka saya enak lu aja dah pokoknya. Iya, saya enak kayak gue, parah emang. tapi enak ya. Tapi dari situ gue kalau udah di tempat kerja nih, kalau udah di dalam kerja itu gue beda urusannya. Ya gue kelarin sebisa gue mungkin. Tapi kalau misalkan fisik gue nggak enak, masa ya gue paksain? Bener gak? Iya sih, ya masih ada istirahatnya juga. Iya, harus ada istirahatnya juga. Kadang bos-bos juga nggak ngertiin juga sih. Iya, kita udah kerja maksimal suruh nginep. Ya nggak, lu ngerasain nggak pernah? Gue pernah nginep, kan gue sering nginep. Iya, tersiksa itu man, gaji nggak seberapa. Tapi kan dihitung lemburan iya lemburan ya? Cuman lu masih mencukupi gak? Ya mencukupi gue waktu itu mah. Ya mencukupi, cuman pasti ya ada gitu aja pengeluaran. Iya. Oke, berarti yang kesimpulan yang gue dapet nih ya dari penasaran gue yang selama ini mungkin gue bertanyakan gitu ya, kenapa sih ini cabut, kenapa sih dia cabut, berarti karena ya lu selama pas di pandemi itu lu disuruh mengundurkan diri. Iya, gue mengundurkan diri. Disuruh ya.
entah apa gitu modusnya ya. Iya. Tapi kalau menurut tangkap gue sih waktu itu lu disuruh cabut itu karena gitu kerjaan lu nggak kelar Iya. terus apa-apa Bisa gitu. jadi. Nggak dipegang kerjaan Iya. lu. Karena gua nggak standby di kantor. Cuman kalau udah standby di kantor ya beda urusannya sama gua. Oke. Nah, kita udah ngebahas nih dunia kerja lu. Gua udah ngebahas sekolah lu gitu-gitu ya kan. Gue penasaran juga sama pergaulan lu di luar kantor, di luar sekolah. Soalnya ya waktu gue pernah nih main ke rumahnya Joni, ke rumahnya Benny nih, pas bulan apa itu Ben? Oktober apa bulan November apa September gitu, kayaknya Oktober dah. Nah, gue main nih ke rumah dia pertama kali tuh, gue baru tahu juga nih rumahnya dia di Chandra tuh. Nah, gue main ke rumahnya dia. Ya udah, nyokap lu selalu bilang kayak ini si Benny nih mainnya nggak bener nih, kalau udah main di atas sudah nggak bener nih atau apa gitu. Nah, gue pengen tahu nih tentang pergaulan lu di luar sekolah, di luar kantor gitu. Kan gue kalau di kantor ya gue tau lah gitu ya. Iya. Nah, kalau di luar kantor nih gimana? Kalau gue sih Parahnya separah apa sih pergaulan di Chandra itu? Di Ya. daerah lu situ? Ya, yang namanya pergaulan ya banyak sih man. Cuman ya pinter-pinter kita jaga diri aja. Pokoknya Jaga diri gimana? jaga diri. Maksudnya ya kalau ada yang minum apa segala macem itu ya jangan deh pokoknya. Tapi lu minum juga nggak? Ya gue minum dulu Apa? sempat. Anggur gitu? Anggur merah, Sari, Jack jamu-jamuan Daniel, gitu kan? whisky. Whisky yang bonto-bontoan tapi ya? Enggak, yang asli man, Iya. temen gua. Ya begitu, cuman gua nggak sampai narkoba gitu, enggak gua nggak mau. Iya benar Kalau serius. gele? Enggak Masa sih? serius. Tapi lu nyokap lu kayak ngelarang lu banget kayak gitu. Iya Ngelarang lu ngelarang ya main. namanya gua anak bontot kan terakhir, jadi disayang banget gitu man. Nggak mau kenapa-napa. Soalnya gua anak bontot, laki-laki satu-satunya. Iya. Anak bontot laki-laki satu-satunya. Iya. Dari berapa bersaudara sih? 3 saudara gua. Berarti cewek cowok. Cewek cowok, iya benar. Nah ini gue juga penasaran banget nih sama kehidupan lu di rumah gitu. Kan katanya lu di rumah nyapu aja mager atau apa-apa mager gitu, mandi lama, kerjaan di rumah cuma main HP doang gitu tuh gimana tuh? Itu Ibu lu? ya sempet diomelin juga gue tuh di situ tuh. Itu kebanyakan main game segala macem si Benny nih gini. Emang gue dari gue SMP tuh emang gue sempet gila main game juga gue man. Game apaan? PS, Awalnya sih Counter Strike, CS tuh yang offline. Offline dari situ Main di warnet. main di warnet depan sekolahan gue tuh SMP 6. Dari situ sampai main Idol Street juga gua, yang Ayo Dance itu tuh enggak lo, tunjuk arah kiri kanan tuh. Dari situ gua sampai dulu gua sempet cabut-cabutan gara-gara main gituan doang. Sempet tuh. cabut-cabutan juga. Iya, Bandel juga lu ya? iya pecandu game banget gua, sampai jual-jual HP gua beli cash. Anjir. Iya, HP lu dibeliin nyokap, dibeliin orang tua lu jual. gua jual. Iya. Itu dipaksa temen lu apa gimana? Enggak, karena gua sendiri, karena gua maniak game. Terus jadi apa tuh setelah lu jual HP game-nya? Game ya udah gue mainin, cuman akhirnya lama-lama pensi gue tuh, terus ya udah. Beda sih zaman dulu ya. Kalau zaman dulu main game ya udah main game, diomelin. Kalau sekarang main game ya udah main game aja. Terus jadi pro player ya. Player ya. Tapi sempet gue main sekarang tuh main Mobile Legend tuh, PUBG di HP. Sekarang lebih portable kan, lebih gampang sekarang. Kalau dulu mah mesti di PC. Iya, dulu di PC main Point Blank juga dulu gue sempet. Jago nggak? Gak sih, biasa aja gue. Tapi di waktu dulu tuh di kantor Hah? kan ada game itu tuh apa tuh? Apa Semamai. tuh nggak tahu tuh game apa. Yang, Hampir yang sama. tembak-tembakan yang Iya kayak CS, sama, yang iya kayak kayak yang kita main tuh. Iya bareng. Lu nggak main gitu nih? Gue main juga kan sama lu.
Enggak, lu kadang diajak ya? Iya, kadang gue diajak. Ganti lu tim pengganti berarti ya? Iya. Itu gue kenal main game itu pas di kantor tuh awalnya tuh sama Apis tuh man. Main Mobile Legend gue. Kira gue mabar tuh main sama dia. Sampai sekarang gue candu main game Mobile Legend tuh sampai top global gue. Main tank. Anjir, tank top global. Iya, ke 4.000. Ya, Belerik sama Baxia. 4.000 masih jauh. 2.000. Cuman ya lumayan sih, lumayan. Iya, kalau top masuk. global gua. Tapi top ini juga dong, top kecamatan juga dong. Top Chandra enggak lu? Top Chandra. Chandra Indah. Kayaknya udah kota Bekasi dah. Udah Kota Bekasi. Iya. Gokil juga ya? Iya. Oke. Nah, balik lagi tentang pergaulan lu di luar kantor, di luar sekolah. Nah, itu separah apa gitu? Katanya kan waktu gua main ke rumah lu, lu jalan ke puncak nyampe diomelin nih si Benny nih gini gitu. Itu Kata si Ilham ngelapor tuh ke nyokap lu. Itu iya. maksudnya gimana sih? Gue di sana pengen nanya-nanya cuman nggak enak kan kalau ada Iya. nyokap lu juga. Ya mungkin itu ya gue sih jalan-jalan aja sama temen-temen gue refreshing. Temen-temen lu pada gitu semua tuh, giting semua. Ya, enggak sih, cuman minum doang di sono gue. Enggak, tapi kenapa sewas-was itu orang tua lu? Ya namanya anak bontot mah. Iya, anak terakhir. Iya sih. Iya. Ya biasalah anak bontot ya, dimanja banget nih dia, emang dimanja banget sama Iya mamanya. dimanja. Dulu aja dimanja mulu kayak sama bos gue. Dimanja pak. Lu mau ngopi gak? Iya dah, tar dulu. Taruh ya. Nah, Nah, jadi nih buat temen-temen nih info juga, gue sama temen-temen nih, ada temen-temen remaja daerah sini lagi buka usahanya itu usaha warkop-warkopan gitu. Jadi lokasinya itu di Benda Barat 12 di belakang Masjid Attaqwa. Nah di sana tuh kita tuh ngebuka, ada rumah. Nah di rumah kosong. Nah di rumah kosong itu kita beresin, kita bangun jadi warkop gitu, jadi warung-warung kopi-kopian gitu buat anak-anak pada nongkrong. Alamatnya di mana tuh? Alamatnya di Jalan Benda Barat 12, Pamulang 2, Tangerang Selatan. Iya, yang mau Buat mampir. teman-teman yang mampir kesini aja nih. Nih dari jauh aja main kesini, masa Iya. lu pada nggak main sih, gila. Iya, ngopi-ngopi di sini. Iyalah, wilayah Tangsel sekitarnya deh pokoknya. Iya. Gokil nih Bekasi. Iya. Nah, gue udah mulai tahu nih tentang diri lu, tentang keseharian lu gitu ya. Tapi keseharian lu nih gue nggak tahu nih. Mulai saat ini nih, sekarang ini lu ngapain nih? Kan yang gue tahu, lu cabut dari Malmas, terus ya udah. Yang gue tahu ya lu selalu nanya ke gue, man ada kerjaan nggak, man ada lowongan kerja nggak gitu. Nah, Iya. sekarang saat ini lu lagi sibuk apa? Gua sih ngejalanin ojek online. Ojek online? Iya. Jadi ada Ojek online tuh semacam Grab, Gojek gitu-gitu. Iya. Cuman baru sih dia kayak namanya tuh Traveloka It. Oh. Iya. Iya, gue tahu. Berarti lu baru ngedaftar tuh? Baru ngedaftar gua man di situ. Iya. Oke. Berarti kesibukan lu saat ini jadi kurir makanan. Kurir makanan iya. Tapi lumayan gak Jon penghasilannya? Penghasilan ya lumayan ya, bisa 100. Iya. Iya, 150, 200. Sehari? Iya, sehari. Gokil juga ya. Iya. Cuman nggak terlalu rame sih sekarang merchant di Bekasi. Gue lebih ke Pondok Gede. Iya, kalau narik. Karena mungkin di Pondok Gede juga banyak tukang makanan juga kali. Apalagi di daerah sana tuh apa? Jatiwaringin. Jatiwaringin ramai iya. banget Itu tuh. gue ngetem di Jatiwaringin tuh. Jangan lupa pesen juga tuh. Iya. Traveloka It. Nah iya tuh, jangan lupa tuh, ini dia salah satu apa sih namanya, kurir ya? Iya, kurir gua. Nah ini dia salah satu kurir Traveloka It. Nah Iya. lu pada Jangan mesen dah kali ini, Iya. dapet dia nih, daerah download Bekasi. di app-nya. Ya ada di Play Store, ada di Play App Store gitu. Ini salah satu kurirnya nih, kali aja lu pada pengen jajan di daerah orang-orang Bekasi ini, pada pengen jajan, dapetnya dia, kan gokil banget ya. Benny. Ya, Benny siapa sih namanya? Gua namanya Benny Irawan. Benny Irawan. Iya. Tapi
kenapa lu dipanggil Joni sih awal-awalnya? Ya mungkin kata teman-teman kerja gua itu mirip John Kay gitu, ya udah panggil John aja gitu. John kayak. Iya, kata gua Ya. ya gue sih nggak baperan lah orangnya, asik-asik aja. Tapi gue lebih kenal lu Joni sih. Iya. Joni yes papa. Siapa? Oke Joni, jadi oke lah. Pergaulan lo yang kata lu biasa aja, keseharian lo yang saat ini ya udah begitu-begitu aja. Tapi keseharian lo yang saat ini udah mulai apa ya? Kurir Traveloka Food. Traveloka It. Traveloka It. Iya. Tapi lu kan selama pandemi ini lu nyari kerja. Susah gak? Ya mungkin gara-gara corona ya susah sih, makanya gue mencoba cari jalan lain. Ya akhirnya bikin ini nih, gue bikin podcast. Gokil, podcast. Iya. Namanya podcast apa? Ini ya podcast buat apa ya? Buat apa sih, Man? Apa? Buat iseng aja, buat iseng, ngisi waktu. Gila lu bayangin aja ya, saking gabutnya dia nih nyari Traveloka It nggak dapet. Nyampe dia main kesini, gokil Joni. Iya. Tapi sepanjang jalan ini lu nyalain terus kan tuh aplikasi? Iya, belum gue coba, cuman katanya sih di daerah Jakarta, Tangerang, Ciputat emang rame order karena banyak diskon. Oke. Nah berarti sebelum lo balik dari sini gitu, coba aja lo nyalain, kali aja dapet kan 1, 2, 3, ya lama-lama dari sini nganter ke sana, nyampe Bekasi. Benar. Gokil. Ya mungkin segitu aja kali Jon ya. Mungkin ada lagi nggak lu ada mau ya, apa pokoknya next lagi kita bakal bikin podcast lah. Ntar kapan-kapan gue main ke tempat lu lebih meriah lagi. Iya, ini kan seadanya banget gila, bangku Iya, kayak gini, meja kayak gini, pakaian juga. Ya ada persiapan, iya. Yang penting ya kan jalan dulu ya. Jalanin dulu aja sih. Kita coba ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu. Gokil emang. Joni. Jangan lupa di subscribe. Channelnya tuh Hasbala Firmansyah, Iya, Simatupang tuh, jangan lupa tuh di subscribe. Nah, buat dengerin nih podcast ini nih. Siapa acara-acara tahu kayak gini, kegiatan ini yang restonya bisa lebih berkembang lagi. Amin, tempat lu Man ya bisa punya merchant kayak buat Shopee Food, Grab, Gojek, Traveloka ya semakin berkembang lah. Amin. Iya. Amin. Nah, ya mungkin cukup sampai di sini aja pertemuan kita teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi nih, jangan lupa nih didengerin, terus kalau nggak di subscribe juga, di like juga, dan selalu tungguin pembicaraan ngawur kita tentang keseharian kehidupan Joni. Iya. Ntar lu kapan-kapan juga gue yang di situ dah, gue yang nanya, lu yang nanya gue. Iya, gampang. Ya udah, selamat sore buat semuanya. Selamat sore semuanya, selamat bersenang-senang. Dan ini kita syuting di hari Natal. Selamat Natal buat yang merayakan. Selamat Natal nggak? Ya, buat yang merayakan selamat Natal dan semoga tahun baru makin ke depannya makin bagus rezekinya. Harapan lu dah, ini kan 5 atau 6 hari lagi udah mulai masuk ke tahun 2022. Iya. Harapan lu apa ya di 2022? Harapan gua sih banyak rezeki lah. Banyak rezeki. Iya, itu kerjaan aja. Dimudahin ya. Iya, benar. Sehat selalu. Sehat selalu lah buat semuanya. Intinya jangan lupa jaga kesehatan lah. Iyalah. Soalnya zaman lagi kayak gini jangan lupa vaksin penyakit, juga ya. Iya, vaksin tuh penting tuh katanya. Soalnya ada virus baru lagi sih, Omicron. Iya, Omicron. Perkembangan dari si COVID ya. Cuman katanya nggak terlalu berbahaya kayak Delta varian sebelumnya. Iya, benar. Tapi ya tetap aja namanya ini mesti jaga diri ya. Iya, benar. Oke, ya mungkin segini aja pembicaraan kita, ngalor ngidur kita, ngawur-ngawurnya kita, ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa untuk tunggu lagi episode kita selanjutnya. Sampai jumpa
di lain waktu dan Dadah. sehat selalu. Bye. Gokil. Hati-hati Jon ya. Iya. Salam buat nyokap ya. Sip.